Haleluya, Shalom jemaat Tuhan, GBI Petra, dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Mei. Dan saya berharap dan berdoa biar kita semua dalam keadaan baik dan terpelihara oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, dalam ibadah ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati yang merindukan Tuhan. Kita percaya sekalipun ibadah kita masih online, Bapak Ibu ada di rumah dimanapun, kita percaya bahwa Dia hadir. Dia sanggup memulihkan, memberkati, menyembuhkan kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita siapkan hati kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Tanda kita berserah, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu. 1 minggu lagi kami boleh hadir kembali dalam ibadah online pada awal bulan ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan katakan, biarlah kita datang ke hadirat Tuhan, masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya, mari kita memuji Dia lebih lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin.
amin. Selama-lamanya, 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 amin. Oh, selamanya, amin. Haleluya. Sebab Dia baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari teduhkan hati kita untuk lebih lagi kita mau menyembah Dia. Yesus, tiada yang dapat pisahkan dan terangnya kasih-Mu, hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, 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 kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami padamu Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari angkat tangan kita, katakan, kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan lagi, kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake. Sekali katakan, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Dia Allah yang setia, gak pernah meninggalkan kita. Ini waktunya kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah. Mungkin kita merasa tidak mampu, kita tidak kuat. Ini waktunya kita mengandalkan Tuhan, berserah hanya kepadanya. Sebab Dia Allah yang setia. Dia Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Hadiratnya selalu nyata dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Tinggikan namanya. Agungkan Dia. Muliakan namanya.
dimanapun kau berada, hadiratnya, mujizatnya masih ada. Percayalah, sembah Dia, tinggikan namanya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Kami tinggikan Kau, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan selama-lamanya. Oh, Engkau setia, Engkau mulia. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus, Kau baik ya Bapa. Mari buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Haleluya Yesus. Panggil namanya Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya lebih lagi Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, haleluya. Panggil namanya Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Biarkan musik akan pujian ini. Mari sembah Dia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Panggil namanya. Sembah Dia. Yesus, 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 Yesus. Kau segalanya. Kau segalanya bagi kami. Kau berarti bagi kami. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh, Kau jamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami membutuhkan kekuatan. Kami percaya kekuatan-Mu dicurahkan pada hari ini. Kami yang butuh kesembuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami. Kau yang menghiburkan kami. Kau yang meneguhkan hati kami. Iman kami lebih lagi kepada Engkau, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus.
Yesus, Yesus. Oh baik Tuhan Yesus. Oh glory, glory, glory Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Yesus. Benar Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih, dari kebaikan. Kau yang sudah berkorban bagi kami, mati, menebus segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dilayakkan. Pada hari ini kami datang membawa bangsa dan kota kami. Kami umat-Mu bela bangsa dan kota kami di hadapan-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati keadaan yang sedang terjadi. Kami percaya Allah kami sedang campur tangan, sedang berkarya, sedang melakukan sesuatu untuk bangsa dan kota kami. Engkau yang menolong pemerintahan kami dalam mengatasi setiap permasalahan di bangsa ini. Perekonomiannya, pandemi yang masih ada, kami percaya hadirat-Mu yang memulihkan, menyembuhkan. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan bangsa dan kota kami. Biar kami berdoa, biar banyak orang yang percaya kepada Engkau. Semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa gereja kami juga Tuhan. Engkau melihat keadaan umat-Mu. Kami percaya Engkaulah gembala yang baik. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mengetahui setiap pergumulan mereka. Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka dalam pergumulan mereka. Biar mereka tetap kuat, biar mereka tetap beriman percaya kepada Engkau. Dan mereka keluar sebagai pemenangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Dan kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah melewati hamba-Mu Tuhan pada minggu ini. Kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan waktu kami masuk juga dalam perjamuan kudus, kami percaya Tuhan, kami menyatu dengan Kristus melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan judul Mencari Kerajaan Allah. Tentunya saudara semua sudah tahu dan sudah hafal ayat ya tentang mencari kerajaan Allah. Mari kita lihat dari Matius pasal 6 ayat 33 ya, kita akan baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya sangat sering dengar orang bicara hal ini ya, termasuk pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah berkata, bahkan juga jemaat berkata, ya carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi seringkali saya dapati bahwa ketika dia berbicara tentang hal itu, ternyata seperti kalau kita lihat dari pembahasan yang disampaikan dan apa yang dilakukan dalam kehidupannya, ternyata seringkali saudara itu tanpa bobot ya. Artinya seperti sekedar kalimat biasa ya, carilah dahulu, kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak sekali orang bicara seperti itu. Tapi saya tidak melihat bobot, tidak melihat kedalaman dari kata-kata ini, ya, karena sepertinya ya sekedar sebuah kiasan, ya, seperti sebuah istilah aja yang tidak punya makna, ya, seperti itu. Sehingga saya sangat penasaran untuk mencari tahu seperti apa sih mencari kerajaan Allah itu. Terus terang saya selama mungkin setahun lebih ini sangat terobsesi
untuk mempelajari, untuk mengerti, untuk menghidupi ya kerajaan Allah. Ini menjadi sebuah pencarian yang panjang dan tanpa henti. Dan saya ingin saudara juga memiliki hati yang sama, karena inilah hal yang terpenting yang Yesus sampaikan, yang Yesus hidupi, yang Yesus terus dengungkan di dalam Injil. Ya, ada 4 Injil dalam Alkitab. Dia terus-menerus berbicara tentang kerajaan Allah. Tapi banyak sekali gereja tidak membahas hal ini. Mari kita akan melihat ya dari sudut konteks terlebih dahulu. Dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kita mau selidiki kata carilah. Kata carilah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani menggunakan kata zeteo. Zeteo, ya carilah. Nah, dalam terjemahannya di dalam kamus saya mendapati ada beberapa pengertian. Ya. Nah, dari situ saya menyimpulkan, menuliskan ada paling tidak ada 5 atau 4 poin. Ya. 4 poin arti dari kata carilah. Yang pertama adalah carilah artinya mencari untuk menemukan. Jadi bukan sekedar mencari ketemu nggak ketemu ya masa bodoh. Tapi ini yang disebut zeteo itu mencari untuk menemukan. Jadi ada target, ada hasil yang didapat. Nah kebanyakan kita mencari tapi ya nggak ketemu pun nggak apa-apa. Ya nggak dapat pun nggak apa-apa ya, sekedar mencari. Itu bukan yang dimaksud dari ayat ini. Zeteo artinya mencari itu sampai ketemu. Yang kedua, mencari yaitu untuk mengetahui. Dengan cara apa? Dengan berpikir, bermeditasi, ya, dengan penalaran dan penyelidikan. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sebuah usaha mencari, bukan sekedar ya kalau boleh dibilang sekedar mencari ya, tidak ada kedalaman atau tidak ada usaha yang besar atau tidak ada sebuah upaya yang sangat keras untuk mendapatkannya. Tapi kalau di sini adalah mencari itu memang untuk mengetahui, tapi dengan cara apa? Memikirkannya terus-menerus. Bahkan bermeditasi, fokus, ya merenungkan kerajaan Allah. Memikirkan, merenungkan, menggambarkan, mengimajinasikan. Ya dengan penalaran dan juga penyelidikan. Ada upaya menggali, ya mendalami, mencari sumber-sumber dari banyak tempat, dari banyak informasi untuk mendapatkan ya rangkaian-rangkaian pasal itu menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa mengerti, kita bisa mendapat hal yang lebih besar, yang lebih dalam. Nah, itu yang dimaksud. Ya, yang ketiga mencari, membidik, berusaha mengejar. Nah, ini berusaha mengejar. Kalau boleh saya bilang ada obsesi ya. Yang disebut dengan carilah kerajaan harus ada obsesi. Ada keinginan mengejar yang menggebu-gebu saudara. Nah terakhir di situ mendambakan. Ya. Mendambakan itu seperti seorang pria mendambakan atau mencintai seorang gadis dan mendambakan ingin mendapatkan gadis tersebut. Artinya kita harus mencari dengan penuh hasrat, dengan penuh gairah. Bukan sekedar selewat sambil ya nunggu mudah-mudahan ada yang kita dapat. Enggak saudara, itu harus benar-benar ada passion di dalamnya. Ada sebuah hasrat ya, ada gairah ya. Mendambakan, arti kata mendambakan seperti itu. Jadi kata carilah ini enggak sembarangan saudara. Harus untuk kita sungguh-sungguh mencari sampai menemukan. Mencari terus-menerus memikirkan, merenungkan. Ya dengan penalaran, penyelidikan yang mendalam, banyak membaca buku, banyak menyelidiki, banyak mencari tahu dari segala sumber, saudara. Kemudian membidik, mengejar dengan obsesi, saudara. Mendambakan dengan hasrat, dengan gairah. Nah ini yang disebut carilah kerajaan Allah. Nah, saya jarang mendapati orang yang bersungguh-sungguh untuk benar-benar mencari kerajaan Allah. Nah kita melihat di ayat lain kedalaman atau bobot dari yang disebut mencari dengan sungguh-sungguh itu kita bisa lihat Yeremia 29 ayat 13. Ya, dikatakan begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Mencari untuk menemukan saudara. Di situ Tuhan bilang kamu kalau mencari, kamu menemukan aku. Tetapi cari yang seperti apa? Nah, kalimat berikutnya yaitu apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ada
keinginan, kerinduan, kehausan menanyakan, mencari dengan segenap hati. Nah, bobot dari kata mencari ini harus segenap hati. Bukan asal, bukan sekedar ngomong, bukan sekedar lip service. Karena itu kebanyakan orang bicara tentang kerajaan Allah, tapi tidak mengerti kedalamannya, tidak mengerti luasnya kerajaan Allah itu dalam artian pemahamannya, ya, sistemnya, segala hal yang ada di dalamnya. Jadi hanya sekedar satu kiasan kata-kata singkat ya yang dijelaskan secara dangkal, saudara. Tapi yang dimaksud di sini harus benar-benar ya seperti yang saya katakan tadi, begitu sungguh-sungguh, begitu mendalam, begitu segenap hati. Nah, saya akan menceritakan kepada saudara seperti apa pencarian itu. Ketika saya mendapatkan pengertian ini, saudara, saya pengen ada pembanding gitu. Kalau saya ngomong hal mencari ini, dengan apa ya saya bisa bandingkan supaya orang mudah mengerti seperti itu. Ya, supaya ada gambaran yang bisa dilihat. Akhirnya saya ketemu, saudara, ternyata ada satu kelompok manusia yang luar biasa dalam pencarian ini. Ya, saya akhirnya mendapat sebuah gambaran yang sangat cocok dan sangat luar biasa. Justru ada di sekitar kita orang-orang itu. Jadi saya mendapatkan sebuah inspirasi. Saya ngeliat orang-orang ini terinspirasi. Mereka lah orang-orang yang mencari dengan segenap hati. Walaupun yang dicari bukan kerajaan Allah, tapi apa yang mereka lakukan menjadi sebuah pembanding yang sangat bagus untuk kita mencari kerajaan Allah. Yaitu saya melihat dalam diri anak-anak muda yang demam budaya Korea, saudara. Wow, amazing, luar biasa. Saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari mereka, anak-anak di sekitar kita, bahkan anak saya sendiri. Ya, mungkin anak saudara juga. Anak muda saat ini di seluruh dunia sedang demam budaya Korea. Di mana-mana di seluruh dunia. Nah, bagaimana kita bisa melihat dan bisa terinspirasi, bisa melihat kedalaman mereka dalam mencintai dan dalam mereka mencari, ya, menghidupi budaya Korea ini yang sedang melanda seluruh dunia. Yang pertama, saudara, saya melihat mereka benar-benar mencintai dengan sepenuh hati. Persis seperti ayat dari Yeremia 29 ayat 13 tadi. Saudara bisa lihat gambar ya, mereka bawa tulisan I love K-pop. Saudara, kalau saudara bicara tentang K-pop sama anak remaja atau anak pemuda ya, yang usia-usia sekolah gitu ya, yang usia SMP, SMA, bahkan yang kuliah, saudara akan mendapati mereka mati-matian mencintai K-pop ya, atau grup band yang mereka gandrungi. Apa buktinya bahwa mereka mencintai? Kalau mereka bicara tentang K-pop, nggak ada habisnya, saudara. Dari A sampai Z mereka tahu semua. Dan kalau saudara menghina kelompok grup K-pop yang mereka cintai, mereka akan habis-habisan melawan dan menentang saudara. Mereka akan berusaha membela K-pop mereka ya, anggota K-pop mereka yang mereka cintai. Wah, luar biasa, saudara. Kalau saudara berani melecehkan grup girl atau grup boy ya, K-pop mereka yang mereka cintai, saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang berani mati membela. Mereka sangat mencintai dengan sepenuh hati. Ya, luar biasa. Nah, sikap inilah yang harusnya kita miliki di dalam kita mencari kerajaan Allah. Ada cinta sepenuh hati, ada kegairahan yang sungguh-sungguh, saudara. Nah, apalagi yang bisa kita lihat ciri mereka adalah mereka terus-menerus mencari informasi. Nah, saya perlihatkan di screen itu, saudara bisa lihat mereka mengetahui dengan sangat komplit biodata member dari grup band atau grup boy, grup girl yang mereka cintai. Mereka hafal namanya, mereka tahu umurnya, hobinya, keunikan masing-masing anggota.
mereka tahu makanan kesukaannya, mereka tahu pembicaraan apa yang sering disampaikan atau dilakukan, mereka tahu perilaku masing-masing anggotanya, mereka tahu segala macam gaya dressnya, apapun, bahkan mereka selalu update informasi. Setiap kali muncul informasi di medsos, di YouTube, di IG, di Google, di mana saja mereka haus dan lapar dan mereka terus-menerus mencari informasi. Dan mereka punya fans club sendiri. Ya kalau nggak salah Blackpink itu ada Blink ya ininya, grupnya, fansnya. BTS kalau nggak salah ARMY ya. Ada masing-masing punya grup yang begitu besar ya, jutaan orang anggotanya. Saudara, mereka haus untuk terus mencari informasi. Pertanyaan saya, apakah kita haus terus-menerus mencari informasi tentang kerajaan Allah? Apa sekedar ya udah cuma kerajaan Allah ya seperti itu, saudara? Dangkal sekali. Bapak Ibu Saudara, sejak saya begitu kuat ya dipengaruhi oleh kerajaan Allah. Hampir setiap hari saya mencari informasi tentang kerajaan Allah. Hampir setiap hari saya membaca tentang kerajaan, saya mendengar khotbah tentang kerajaan, saya menonton, mencari film-film tentang kerajaan. Saya waktu pergi ke daerah-daerah tertentu, ke Jogja dan sebagainya, saya ke keraton sengaja untuk mencari tahu bagaimana kehidupan seorang raja, pangeran, putri, permaisuri, ya abdi dalam, sistem pemerintahan, bagaimana cara mereka mengayomi rakyat, bagaimana sistem yang undang-undang yang berlaku. Saya mencari terus-menerus informasi, ada kehausan ingin mengerti, mengenal mendalam. Apakah saudara memiliki kehausan itu? Jika saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saudara harus seperti anak-anak muda yang terus-menerus mencari informasi tentang grup band yang mereka cintai, saudara. Kalau enggak, maaf, itu cuma sekedar basa-basi. Ya, apalagi yang mereka lakukan? Mereka rutin menonton drama Korea. Mereka ingin mengetahui kehidupan di Korea seperti apa. Cara mereka pacaran, cara mereka berinteraksi, ya mencintai, cara mereka berkeluarga. Mereka begitu gandrung menonton drama Korea. Nggak ketinggalan film-film terbaru. Mereka tahu semua. Bahkan mereka nggak ketinggalan satu episode pun. Mereka bisa saling bercerita satu sama lain dengan teman-temannya. Episode yang baru saja mereka tonton dengan begitu bersemangat. Apakah kita seperti itu ketika mencari kerajaan Allah, merindukan kerajaan Allah dan membahas tentang kerajaan Allah? Apakah saudara sering membicarakan tentang kerajaan Allah dengan teman-temanmu, dengan rekan-rekanmu, dengan orang-orang segereja? Apa yang kita bicarakan? Nah, bahkan mereka juga harus mengeluarkan banyak dana untuk membeli album-album. Ya, yang dikeluarkan oleh grup-grup yang mereka cintai. Saudara, banyak sekali album. Saudara tahu harganya mahal, ratusan ribu. Mereka sampai harus menabung. Mereka mengidam-idamkan kapan ya keluar comeback, istilahnya comebacknya. Grup mereka menyanyikan satu lagu baru. Isinya album tuh Pak, kadang-kadang cuma 1-2 lagu, 3 lagu, tapi harganya ratusan ribu, saudara. Tapi buat mereka harga nggak masalah. Kalau perlu mereka jajan. Uang jajan mereka nggak dipakai, mereka tabung untuk membeli album-album itu. Kalau udah memiliki, ada gambar di situ, ada lagunya, ada proses pengambilan gambar, tariannya, apanya. Wah, mereka sangat bahagia, mereka sangat bangga, mereka sangat, sepertinya impian mereka tuh tercapai. Apakah kita seperti itu dalam mencari kerajaan Allah? Mereka begitu gandrung, saudara. Ya kalau kita lihat anak-anak, sempatkan dirimu, saudara, yang punya anak remaja, yang anak-anaknya sedang bertumbuh seperti itu. Dengarkan kalau mereka lagi ngobrol satu sama lain dan membicarakan tentang K-pop. Wah, saudara, luar biasa. Luar biasa. Ya, bisa berjam-jam tuh isinya mereka bicarakan sampai detil. Saya sampai kaget. Ini mereka pencariannya sampai sedemikian dalam. Lagu-lagunya hafal, bahasanya pun
kita nggak ngerti, tapi anak-anak ini ngerti, saudara. Ya, mereka bahas lagunya, ya tentang percintaan, apa yang sedang dibahas, apa yang dinyanyikan, mereka mengerti, benar-benar mengerti, saudara. Bahkan mereka juga menyanyikannya, ya mereka menyanyikan lagu-lagu K-pop. Banyak sekali di YouTube, saudara, ya orang-orang Indonesia mengcover lagu-lagu K-pop. Itu kalau saya senang lihat YouTube, ya, karena banyak waktu sekarang ini tidak kita bisa gunakan untuk mencari pengetahuan dari YouTube, ya tentang kerajaan, tentang apa. Saya juga sering lihat tuh YouTuber Indonesia atau YouTuber Korea. Saudara, wah banyak sekali YouTuber Indonesia yang senang menyanyikan lagu Korea. Begitu fasih, begitu indah. Saya sampai heran, kok itu bahasanya benar-benar asing buat saya. Hafalannya tuh susah banget, saudara, bahasa ini. Tapi mereka menyanyikan dengan begitu penuh penghayatan. Ya, luar biasa. Kalau udah cinta memang begitu. Mereka menyanyikan lagu-lagu K-pop. Mereka udah benar-benar kayak orang Korea dalam bernyanyi. Dan mereka, saudara, yang sangat luar biasa, bukan cuma menyanyi. Mereka bisa menarikan tarian-tarian dari grup yang mereka cintai. Itu lagunya udah banyak. Kalau ada yang 5 tahun, 10 tahun grup itu, mereka bisa hafal satu demi satu tariannya. Amazing, saudara, luar biasa. Bahkan mereka bikin grup dance untuk menarikan tarian-tarian tersebut. Ini saudara bisa lihat di screen tuh. Kalau kita lihat penampilan mereka, saudara nggak akan sangka mereka orang Indonesia. Apalagi ketika mereka menari, itu udah persis banget kayak grup K-pop yang mereka cintai. Nah, itu ada salah satu grup dari Bandung, ya, meraih berbagai prestasi. Kalau kita lihat benar-benar mirip sama orang Korea. Juga yang wanita, mereka menarikan ya tarian-tarian dari lagu-lagu dari K-pop yang mereka sukai, mereka cintai. Wah, mereka begitu menarinya begitu dengan sempurna. Gerakannya, ekspresi wajahnya, cara pengambilan gambarnya, saudara, kalau lihat di YouTube, begitu luar biasa. Itu yang namanya mereka benar-benar mencari, mencintai, mengejar, ingin jadi sama, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Nah, kita lihat lagi, ada harga lagi yang mereka bayar. Mereka mempelajari bahasa Korea. Itu ada banyak sekali di YouTube, saudara, channel-channel tentang belajar bahasa Korea. Bahasanya susah banget kalau menurut saya, ya. Pelafalannya tuh benar-benar sulit. Kita kalau dengar nggak akan bisa sekali, 2 kali tuh, 5 kali pun rasanya masih bingung ini ngomong apa gitu. Tapi anak-anak sekarang, saudara, saya heran loh. Mereka begitu terbiasa mempelajari dan menggunakan. Sudah nggak aneh lagi kita dengar Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, Sarangheo. Wah, bahkan mereka saya melihat udah nggak perlu lagi lihat di kamus ketika nonton drama Korea, mereka sudah mengerti bahasanya. Bisa huruf-huruf Korea itu mereka sudah bisa baca juga. Jadi kalau mereka dilepas di Korea, saudara, udah bisa dia bersosialisasi. Luar biasa, saudara. Itulah hebatnya. Dan saya terinspirasi. Mereka memang hebat, ya, anak-anak muda yang cinta banget sama K-pop, saudara. Saya belajar dari mereka. Mereka juga mengikuti gaya berpakaian, ya, outfit Korean style. Wah, semirip mungkin gaya mereka. Pokoknya pengen persis kayak orang Korea. Apalagi kalau bisa persis seperti grup band yang mereka cintai. Dan ini nggak murah, saudara. Tapi mereka siap membayar berapapun harganya. Mereka ingin jadi sama benar-benar. Persis seperti apa yang mereka gandrungi itu. Idola mereka itu. Wah, amazing, saudara. Apakah kita seperti itu ketika kita bicara tentang kerajaan Allah? Atau sekedar bahkan cuma basa-basi. Ya. Apalagi yang mereka lakukan, saudara, mereka menggandrungi makanan Korea. Aduh, saudara, luar biasa. Kalau saya pergi keluar kota, bawa anak-anak,
biasanya ya kalau mau makan biasanya kita cari makanan tradisional ya. Makanan Sunda, makanan Jawa atau apa. Tapi kalau anak-anak kita udah nggak bisa. Mereka pasti pilih makanan Korea. Wah, buat mereka itu udah sorga banget bisa makan makanan Korea. Ketika baca menunya saya nggak tahu apa-apa. Benar-benar asing buat saya. Tapi buat mereka, wow ini enak banget. Padahal maaf rasanya itu kita tuh agak susah untuk bisa menikmati. Ya lidah-lidah kita yang orang-orang yang mungkin sudah cukup umur seperti ini ya, terbiasa dengan makanan tradisional. Tapi buat mereka itu yang namanya barbecue Korea ya, korbek, kemudian bibimbap, topoki atau apalah saya juga nggak tahu namanya, ya banyak sekali. Mereka begitu menikmati, udah lidah mereka tuh lidah Korea banget, luar biasa saudara. Sampai ke makanan pun mereka menggandrungi dan ingin benar-benar bisa jadi kayak orang Korea. Luar biasa. Gaya hidup berubah, gaya bicara berubah, gaya berpikir, gaya bertampilan, gaya nyanyi, gaya segala, gaya pacaran pun berubah. Kenapa? Dipengaruhi oleh budaya Korea. Bahkan yang lebih gila adalah saking mereka ingin jadi sama seperti grup yang mereka gandrungi. Mereka rela operasi plastik, saudara. Itu ada di screen kita bisa lihat. Itu nggak murah, itu miliaran, saudara. Berpuluh kali operasi baru bisa hasilnya seperti yang saudara lihat itu. Dari wajah yang pertama, before sampai after itu miliaran rupiah. Oh nggak apa-apa buat mereka. Kenapa? Aku ingin jadi sama seperti yang aku puja. Mereka ingin berubah total. Mereka nggak peduli. Pokoknya saya harus sama dalam segala hal. Bahkan wajahnya pun yang udah jelas wajahnya ya biasa-biasa aja tadinya dibikin se-Korea mungkin. Nah inilah yang harusnya kita pikirkan bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah harus seperti ini. Seperti anak-anak muda yang begitu cinta dan gandrung dengan budaya Korea. Mencari kerajaan Allah harusnya seperti itu prosesnya, yaitu mencari dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan obsesi yang besar, dengan penuh gairah, dan mengidentifikasi diri. Akhirnya setelah pencarian itu, dia mengidentifikasi diri. Artinya apa? Menjadikan diri seperti yang kita cari itu, yang kita kejar itu. Dan akhirnya membuat transformasi, perubahan total dalam kehidupan. Saudara bisa lihat di screen ya. Kita mencari, kemudian kita setelah mulai mendapatkan, kita mengidentifikasi, artinya menjadikan diri kita menjadi serupa seperti yang kita cari itu, kemudian terjadi perubahan total. Nah saudara lihat di situ ada gambar wanita yang wajahnya boleh dibilang ya kurang cantik saudara ya. Tapi karena dia ingin mengubah dirinya, dia bayar berapapun harganya. Di sebelah kanan dia sudah berubah total. Saya jamin orang tuanya pun gak akan kenal anaknya ini setelah habis operasi. Jadi cantik luar biasa. Ada perubahan yang total sampai orang-orang gak kenal kita lagi, saudara. Sampai orang-orang bingung ini siapa sebenarnya. Nah pencarian akan kerajaan Allah harusnya seperti itu saudara. Kita mencari, kita mengejar, kita mendambakan dengan penuh gairah, dengan penuh obsesi, dengan penuh kesungguhan, ya bayar harga semahal apapun seperti yang anak-anak muda ini lakukan, kemudian menjadikan diri kita sama seperti yang kita mau sehingga terjadi perubahan yang sangat total dan radikal, saudara. Akibatnya ada perubahan cara memandang. Banyak orang bilang sudah mencari kerajaan Allah, tapi cara pandangnya masih kayak orang agamawi. Harusnya berubah, saudara. Juga cara berpikir harusnya berubah. Ini disebut perubahan total, harusnya perubahan cara memandang, perubahan cara berpikir, perubahan cara bekerja, perubahan cara merespon. Totalnya semua itu perubahan cara hidup. Kalau kita bilang kita sudah mencari kerajaan Allah, harusnya cara berpikir kita tidak lagi agamawi. Tidak lagi seperti manusia biasa. Tidak lagi seperti manusia yang tidak hidup dalam sistem kerajaan. Harus ada perubahan total dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi buat kita bahwa ketika kita bicara kerajaan Allah,
kita benar-benar ingin berubah menjadi anggota kerajaan Allah yang sesungguhnya. Seperti anak-anak muda yang sangat mencintai budaya Korea tadi. Dan hasil akhir adalah perubahan total, transformasi yang luar biasa radikal. Semoga kita benar-benar mencari dan mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang lain akan ditambahkan kepada kita. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Saudara boleh angkat hosti yang ada pada saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengorbananmu, kasihmu yang besar atas hidup kami sehingga kami boleh memiliki Engkau Yesus. Engkau mati untuk menebus dosa kami. Engkau rela menderita supaya kami menjadi milik-Mu. Dan kami semua dihapuskan dosa, kesalahan, pelanggaran, kutuk, dan semua kehancuran kami telah dibayar. Bahkan segala sakit penyakit kami telah dibayar lunas di kayu salib. Dan oleh kuasa kebangkitan-Mu kami mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kemerdekaan, kemenangan total dari segala hal. Dan hari ini kami mau makan roti ini bukan sebagai lambang saja, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Kami menjadi satu dengan Engkau. Kami makan hosti ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah di kayu salib, menebus, membebaskan kami dari segala dosa, menjadikan kami baru. Dan darah-Mu ini menghancurkan pekerjaan iblis sehingga kami punya kuasa yang dahsyat atas kuasa kegelapan. Terima kasih buat nyawa-Mu yang Kau persembahkan buat kami. Semua anugerah ini kami terima, kami syukuri dengan sangat, dan kami sangat bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, kami minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu, nikmati, resapi. Rasakan betapa besar anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan, dan sekarang tugas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Biar saudara mencari bukan sekedar mencari, tapi mencari dengan segenap hati, mencari dengan sepenuh hati, mencari seperti anak-anak muda yang benar-benar tergila-gila dengan budaya Korea yang tadi saya sampaikan, benar-benar punya hasrat yang besar, benar-benar mengidentifikasikan diri dan mengalami transformasi atau perubahan total dalam hidup kita. Sehingga kita hidup benar-benar dalam kerajaan Allah, diperintah oleh Allah, hidup dalam sistem Allah, hukum-hukum Allah, hidup dalam pola Allah dan segala hal yang ada dalam kerajaan Allah. Kau akan menikmati anugerah yang besar di dalamnya. Terima kasih. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, serta rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, perlindungan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.